Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di pelajaran biologi. Hari ini kita akan masuk ke bab berikutnya, yaitu bab keanekaragaman hayati dan klasifikasi makhluk hidup. Hari ini kita akan membahas tentang keanekaragaman hayati. Nah, sebelum kita mulai pembelajarannya, aku pengen tanya dulu, apa sih itu keanekaragaman hayati? Nah, mungkin kalian pernah dengar ya keanekaragaman hayati. Apa sih keanekaragaman hayati itu? Nah, kita akan bahas ya konsep keanekaragaman hayati. Keanekaragaman makhluk hidup sering juga disebut biodiversitas. Jadi biodiversitas itu berasal dari kata bahasa Inggris yaitu biodiversity, singkatan dari biological diversity. Keanekaragaman hayati merupakan ungkapan pernyataan tentang terdapatnya berbagai macam variasi atau perbedaan sifat atau ciri di antara makhluk hidup yang ada di suatu tempat. Keanekaragaman hayati adalah keanekaragaman semua spesies tumbuhan, hewan, mikroorganisme, serta proses-proses ekosistem dan ekologi yang ada di suatu tempat. Wah, jadi terbayang ya pentingnya keanekaragaman hayati, pentingnya kita sebagai manusia dalam menjaga keanekaragaman hayati ya, karena keanekaragaman hayati ini sangat luas sekali cangkupannya ya, dari mulai spesies, hewan, mikroorganisme, dan proses-proses ekosistem. Kita bisa tidak hidup tanpa tumbuhan, tanpa hewan? Tentu tidak bisa ya, karena keanekaragaman hayati ini penting dalam membentuk suatu ekosistem, serta keanekaragaman hayati ini memberikan daya dukung bagi kehidupan di bumi ya. Kalau misalkan salah satunya rusak, misalkan hutan, ekosistem hutan rusak, yang terjadi apa? Banyak bencana ya. Bahkan di dalam Al-Qur'an sudah dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 26 sampai 27 bahwa manusia itu dilarang berbuat kerusakan di muka bumi ya. Malah sebaliknya manusia itu harus bisa menjaga manusia itu diutus sebagai khalifah di bumi ya, untuk menjaga alam ya. Nah, keanekaragaman hayati ini dibedakan menjadi 3 tingkat. Ada keanekaragaman hayati tingkat gen, ada keanekaragaman hayati tingkat spesies, ada keanekaragaman hayati tingkat ekosistem. Nah, di sini ada beberapa gambar, ada gambar jeruk nipis, jeruk bali, ayam, angsa, rawa, sama hutan ya. Nah, menurut kalian hewan apa sih gambar-gambar di bawah ini termasuk keanekaragaman jenis apa? Nah, kalian bisa isi di GCR ya. Jadi ini tugas ya, kalian tuliskan gambar-gambar yang di sini termasuk keanekaragaman jenis apa ya, ditulis di GCR. Nah, agar kalian bisa menjawab pertanyaan tadi, ada baiknya kalian harus memperhatikan penjelasan Ibu ya. Nah, kita langsung ke keanekaragaman hayati tingkat gen. Gen merupakan faktor pembawa dan pengendali sifat-sifat makhluk hidup yang terdapat di dalam kromosom. Gen-gen yang dimiliki oleh setiap makhluk hidup mengandung perangkat yang sama tetapi berbeda susunannya. Setiap makhluk hidup memiliki gen yang sangat banyak dengan susunan yang beragam, sehingga ketika terjadi perkawinan dua makhluk hidup akan terjadi rekombinan gen dan terbentuk susunan gen yang baru ya. Jadi setiap makhluk hidup itu pasti ada gennya ya, memiliki gen itu yang diturunkan dari individu, gen yang diturunkan dari induk ya, diturunkan dari induknya. Jadi setiap orang itu memiliki gen yang sama, misalkan antara ibu kalian dengan kalian gitu ya, itu memiliki gen yang sama, tetapi susunannya itu yang berbeda karena kalian merupakan gabungan dari orang tua kalian ya, dari ayah dan ibu kalian. Jadi otomatis kalian itu akan mewariskan gen dari keduanya gitu. Jadi memiliki susunan, jadi gen bisa sama tetapi susunan gennya itu pasti berbeda gitu ya. Nah, di sini contohnya keanekaragaman tingkat gen itu contohnya pial ayam. Mungkin kalian pernah memperhatikan ayam ya, jenggernya, atau pial itu jengger ya. Perhatikan deh ya pialnya seperti apa gitu. Pasti setiap ayam itu berbeda-beda jenggernya, pialnya. Nah, di sini ada 4 macam pial. Ada yang A itu adalah
pial walnut, yang B itu pial PA, yang C itu pial ros atau mawar, dan yang D itu adalah pial single ya. Jadi itu adalah merupakan keanekaragaman tingkat gen. Jadi meskipun sama-sama ayam, tapi dia memiliki jengger yang berbeda-beda ya. Kenapa bisa seperti itu ya? Karena mungkin dari induknya yang berbeda ya, sehingga anaknya pun akan mewarisi dari kedua orang tuanya gitu. Contoh yang lain lagi, misalkan mungkin kalian pernah lihat kucing ya. Kucing misalkan induknya jantannya misalkan berwarna orange, sedangkan ibunya misalkan berwarna putih ya. Mungkin anaknya itu pasti akan memiliki bulu-bulu yang mungkin warna belang-belang orange ya, atau cuman putih doang atau cuman oranye doang gitu ya. Kenapa bisa begitu? Anaknya itu pasti kan, setiap anak kucing itu pasti belangnya beda-beda ya gitu. Itu merupakan keanekaragaman tingkat gen. Contoh yang lain lagi bisa kalian cari lagi ya. Nah, selanjutnya di sini ada keanekaragaman tingkat spesies. Keanekaragaman hayati tingkat spesies pada tumbuhan hewan dapat diamati dengan melihat ciri fisiknya, misalkan bentuk dan ukuran tubuh, warna dan kebiasaan hidup. Contohnya anggota keluarga kucing. Antara lain kucing, harimau, cheetah, dan singa. Jadi kucing, harimau, cheetah, dan singa ini dia satu keluarga ya, termasuk keluarga kucing atau keluarga Felidae ya. Hal itu disebabkan di antara mereka ditemukan ciri-ciri yang berbeda antara jenis yang satu dengan yang lainnya. Nah, kenapa bisa masuk ke ciri-cirinya? Meskipun dia sama-sama kucing, tapi dia memiliki ciri-ciri yang berbeda ya, mungkin dari cara makannya ya, atau dari habitatnya ya, dari yang lain-lainnya. Jadi menyebabkan dia berbeda jenisnya. Oke, di sini ada keluarga kucing-kucingan ya. Kalian mungkin pernah berpikir kalau kok kucing itu mirip dengan harimau ya? Ya, wajar karena mereka satu keluarga gitu ya. Pasti ada kemiripannya. Terus selanjutnya keanekaragaman tingkat ekosistem. Suatu ekosistem sangat dipengaruhi oleh komponen biotik dan abiotiknya, atau komponen hidup dan tidak hidup ya. Komponen penyusun suatu ekosistem sangat beraneka ragam sehingga interaksi antara komponen beraneka ragam pula. Komponen ekosistem yang beragam dan interaksi antar komponen ekosistem yang juga beraneka ragam akan membentuk keanekaragaman ekosistem. Nah, contohnya adalah keanekaragaman tingkat ekosistem. Jadi ini bioma ya. Bioma itu tingkat ekosistem yang paling besar, yang terbesar ya. Nah, ada bioma gurun, bioma savana, bioma hutan gugur, hutan tropis, bioma taiga, bioma tundra ya. Jadi setiap ekosistem pasti memiliki tumbuhan atau hewan khas. Jadi hanya ada di tempat tersebut. Itu merupakan keanekaragaman tingkat ekosistem ya. Kalau misalkan di gurun ya, tumbuhannya pasti kaktus gitu ya, nggak mungkin ada lumut, nggak mungkin gitu. Dan hewannya pun ada unta ya. Unta bisa tidak hidup di Indonesia? Tidak ya, mungkin karena dia habitatnya di gurun gitu. Nah, selanjutnya keanekaragaman hayati di Indonesia ya. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia ya. Karena Indonesia merupakan kepulauan terbesar, jadi habitatnya pun sangat luas ya, termasuk rawa, hutan basah, kering, padang rumput, dan gunung bersalju ya. Karena habitatnya luas, maka memunculkan keanekaragaman hayati yang beragam ya, mulai dari tumbuhan atau floranya dan hewannya atau fauna. Nah, keanekaragaman fauna di Indonesia sekitar 12,5% ya. 515 jenis, 39-nya endemis. Endemis itu ciri khas hewan yang hanya dimiliki di suatu tempat tertentu gitu ya. Peringkat kedua ya, jumlah mamalianya. Sedangkan reptilnya peringkat keempat di dunia. Jenis burungnya peringkat kelima di dunia, jenis amfibinya peringkat keenam. Nah, 100 jenis diantaranya endemis ya. Endemis itu hanya dimiliki
suatu tempat tertentu gitu. Nah, di sini juga ada beraneka ragam flora Indonesia atau tumbuhannya. Indonesia meningkati peringkat kelima dengan 38.000 jenis, 55% ini endemis ya. Di sini karena palem yang paling besar ya, menempati peringkat pertama di dunia. Terus pohon penghasil kayu ya yang bernilai ekonomis terdapat di Indonesia. Mungkin ada kayu jati yang ya, nilai ekonomisnya tinggi ya, dan lain-lain, banyak sekali kayu yang bisa menghasilkan ekonomis yang tinggi. Dan juga tumbuhan berbunga jenis jamur, paku-pakuan, lumut, dan ganggang. Oke. Terus keanekaragaman mikroorganisme Indonesia merupakan suatu negara terkaya akan plasma nutfahnya, termasuk mikroorganisme yang hidup dan berkembang biak. Indonesia memiliki sekurangnya 10.000 jenis mikroorganisme yang diperkirakan hidup secara alami dalam ekosistem. Nah, selanjutnya kita akan bahas garis Wallace dan garis Weber ya. Jadi garis Wallace merupakan garis hayal yang ditemukan oleh seorang naturalis Inggris bernama Alfred Russel Wallace ya. Jadi garis Wallace memisahkan wilayah oriental termasuk Sumatera, Jawa, Bali, dan Kalimantan dengan wilayah Australasia, yaitu Sulawesi, Papua, Maluku, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Nah, di sini adalah peta persebaran hewan di dunia ya. Jadi masing-masing di dunia ini ada pola-pola persebarannya, ada neotropikal, ada nearktik. Nah, Indonesia ini termasuk ke oriental dan Australian ya, persebarannya di situ. Nah, di sini ada hewan-hewan zona oriental tadi yang termasuk ke Sumatera, Jawa, ya Kalimantan. Nah, di sini biasanya hewan-hewan yang berukuran besar ya, yang dimiliki juga oleh benua Asia yang lainnya gitu. Ada badak, ada gajah, ada orangutan, ada harimau, tupai, komodo, dan lain-lain. Ini zona orientalnya ya. Nah, ini zona Australasianya ya. Jadi ada burung penghisap madu, burung nuri, ada walabi, ada kanguru, landak irian. Jadi di apa sih namanya, zona Australia itu jadi daerah pasti daerah seperti Papua ya, itu kan sudah mendekati daerah Australia. Jadi hewan-hewannya pun sangat mirip dengan hewan-hewan yang ada di Australia gitu ya. Ini termasuk zona Australia. Nah, selanjutnya pada tahun 1904 seorang geologis dari Jerman bernama Max Wilhelm Weber berpendapat bahwa hewan-hewan yang ada di Sulawesi tidak semuanya tergolong kelompok Australasia. Nah, jadi menurut Weber ini di Sulawesi ada juga hewan yang bersifat oriental, sehingga ia berkesimpulan bahwa hewan-hewan Sulawesi merupakan hewan peralihan. Jadi tadi Sulawesi masuknya ke, menurut si Wallace ini, Sulawesi masuknya ke zona Australian ya. Tapi setelah diteliti lagi oleh Max Wilhelm Weber, ini berpendapat bahwa hewan Sulawesi tidak semuanya tergolong Australasia, tapi masih ada sifat orientalnya, masih ada sifat asli dari Indonesianya gitu ya. Nah, maka si Weber ini berkesimpulan bahwa hewan-hewan Sulawesi merupakan hewan peralihan. Nah, di sini adalah garis Wallace dan garis Weber ya. Jadi yang hitam itu merupakan garis Wallace. Jadi Wallace itu ya tadi ya yang ada membagi zona oriental dan zona Australian. Itu yang termasuk zona oriental tadi Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan. Yang termasuk zona Australian tadi ada Sulawesi, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat ya. Nah, untuk yang garis hitam ini merupakan garis Wallace, sedangkan yang merah itu merupakan garis Weber ya. Oke. Nah, di sini tadi ada hewan zona peralihan ya. Jadi bahwa si Weber ini kan tadi berpendapat bahwa ternyata di Sulawesi itu masih ada hewan yang bersifat orientalis gitu, meskipun dia sudah mendekati Australia tapi masih ada hewan asli Indonesianya gitu ya. Hewan peralihan maksudnya peralihan ini antara hewan asli Indonesia dengan hewan Australia gitu ya. Di sini contohnya ada oposum, mamalia berkantong ya. Di sini ditemukan di Sulawesi. Terus ada peralihan oriental, ada kera ya.
Nah, ada juga di sini hewan zona peralihan. Ada babi rusa, ada kuskus, ada komodo. Oke, mungkin cukup sekian saja dari Ibu ya. Nanti jangan lupa nanti ada tugasnya juga di CR. Diharap dikerjakan ya. Jika ada yang kurang paham boleh tanyakan secara langsung. Sampai sini aja pertemuan kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.